Halo Sobat Investor, selamat datang di channel Slam Invest, channel yang membahas tentang investasi di saham US. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kita bisa terus berbincang untuk membahas saham-saham yang lain yang seperti ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah saham yang sekarang lagi sangat menarik karena dia lagi naik sangat tinggi. Sekilas info mengenai Walt Disney Company bagi yang mungkin belum familiar dengan perusahaan ini. Walt Disney Company atau lebih dikenal dengan nama Disney adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media massa terbesar di dunia. Didirikan pada tanggal 16 Oktober 1923, perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brother Cartoon Studio. Pusatnya terletak di Burbank, California. Perusahaan Walt Disney ini sekarang sudah listing di New York Stock Exchange dengan kode DIS. Kebanyakan orang mungkin mengenal Disney hanya sebatas film kartun, tapi ternyata usaha Disney jauh melebihi itu semua. Selain film kartun, Disney juga punya banyak divisi bisnis yang lain. Sekilas mari kita lihat di website utamanya. Yap, memang yang paling utama dari Disney adalah film, tapi berkat kejeniusan dari Walt Disney dan rekan-rekannya itu, sekarang bisnis Disney sudah berkembang bukan cuma sekedar film saja, tetapi meliputi bisnis taman hiburan dan bahkan leisure atau hotel dan juga bisnis penjualan mainan. Yang sekarang sedang menjadi bisnis utama atau bisnis masa depan dari Disney tentu saja adalah Disney Plus yang sekarang kurang lebih sudah memiliki sekitar 87 juta subscriber. Itu luar biasa karena mengingat Disney Plus sendiri baru dirilis sekitar tahun 2019 akhir bulan November dan sekarang baru setahun lebih sedikit, sekarang subscribernya sudah mencapai 87 juta. Sedangkan Netflix sendiri yang sudah jauh lebih lama bergerak di bidang industri streaming, sekarang subscribernya di sekitar 189 juta. Artinya Disney Plus ini sangat cepat sekali untuk mendapatkan subscriber. Bahkan diprediksi mungkin tahun 2022 bisa mencapai sekitar 160 juta subscriber atau mungkin bisa lebih. Ini adalah tampilan dari website Disney Plus. Di sini juga terdapat film-film yang sangat keren sekali, yaitu ada Mandalorian yang dia eksklusif di Disney Plus dan kita bisa menikmati semua film-filmnya Marvel, Avengers, semua Princess dan film-film keren lainnya. Itu semua bisa kita nikmati di Disney Plus ini. Dan sekarang langganannya juga sangat murah sekali, cuman 199.000 per tahun. Itu sangat murah dibandingkan dengan Netflix yang sekarang handphone sekitar 40 ribuan, tapi rata-rata kalau untuk mendapatkan fitur yang maksimal minimal di 150 ribu sampai 200 ribuan per bulan. Disney 200 ribu per tahun dan Netflix di sekitar 200 ribu per bulan. Kelihatan bedanya? Ya, Disney masih sangat murah soal langganan. Selain memiliki platform streaming service, Disney juga memiliki tempat jualan online. Yes, Disney sekarang juga memiliki kayak semacam e-commerce-nya sendiri yang berisi jualan berbagai macam barang seperti holiday shop, gift guide, toys, clothing, aksesoris, home, dan yang lain-lain. Jadi dia juga punya pasar online sendiri, semacam kayak mungkin Amazon atau kalau di Indonesia mungkin Tokopedia. Disney juga punya cabang bisnis yaitu yang sekarang adalah Disney World, tapi sekarang sedang ditutup ya karena ada pandemi. Selain Disney World, dia juga punya Disneyland dan dia juga punya Disney Cruise, yaitu kapal pesiar milik Disney. Kebayang betapa variasi bisnis Disney sangat lebar, bisa sampai punya kapal pesiar segala seperti ini. Ini kita bisa, ini menu-menunya, kita bisa melakukan perjalanan dengan kapal pesiar ini. Selain itu dia juga punya resort. Kita lihat dia punya villa, dia punya hotel, dia juga punya berbagai jenis kegiatan berserta dengan layanannya tentu saja. Itu sekilas tentang bisnis Disney. Sebenarnya di sini masih memiliki bisnis yang lain ya, tapi mungkin kita bisa bahas di kesempatan yang lain yang khusus membahas tentang bisnis Disney. Karena sekarang kita juga akan membahas tentang stoknya, tentang sahamnya. Sedikit saja tambahan mengenai Disney. Selain Disney Plus, dia juga
memiliki Pixar, Marvel, Star Wars, dan National Geographic. Dia juga memiliki platform streaming seperti Hulu, ESPN Plus, dan lain sebagainya. Dan tentunya pesaing terdekat Disney adalah Netflix yang sekarang memimpin bisnis streaming online dunia dengan jumlah subscriber di sekitar 189 juta subscriber. Selain Netflix, pesaing Disney yang lain tentu saja adalah Amazon Prime Video dan juga Apple TV Plus. Itu yang nama-nama besar di dunia streaming. Nanti mungkin kita juga akan bahas secara khusus mengenai Netflix ini. Seberapa prospekkah bisnisnya? Oke, tapi sekarang kita fokus ke Disney dulu. Kita lihat stoknya. Nah, stok hari ini sekarang sedang meroket sangat luar biasa. Kenaikan yang cukup fantastis ya, 14,99% dalam satu hari. Luar biasa sekali. Nih, perhatikan 5 hari landai langsung meningkat segini. Meningkatnya itu karena Disney berencana untuk menaikkan tarif streamingnya. Tentunya juga rumornya akan dibarengi dengan peningkatan jumlah film-film yang akan ditampilkan di Disney Plus. Tentunya akan semakin bersaing dengan Netflix. Disney ini sebenarnya masih sangat bagus sekali karena dalam satu tahun hanya baru naik sekitar 20%, sedangkan Netflix sebanyak 66%. Jadi kalau dilihat dari kenaikan saham ini, saham Disney masih cukup undervalue karena dia belum naik setinggi Netflix. Kenapa bisa begitu? Karena isu mengenai Disneyland yang tutup dan memang mengakibatkan sedikit penurunan terhadap laba Disney, tapi menurut saya itu hanya sementara karena begitu pandemi ini selesai, pendapatan Disney akan kembali seperti semula, bahkan akan semakin meroket lagi dengan adanya platform Disney Plus ini. Oke, selanjutnya kita lihat pendapatannya. Pendapatan Disney Plus ini dalam setahun mencapai 75 miliar dolar. Luar biasa sekali, 75 miliar dolar dalam setahun, padahal sekarang musim pandemi. Itu angka yang sungguh luar biasa. Market capital Disney sekarang sekitar 322 miliar dolar, cukup tinggi, mungkin yang paling tinggi untuk perusahaan hiburan. Tapi kalau dilihat lagi mungkin Apple masih jauh lebih tinggi di angka 2 triliun dolar, Facebook di angka 700 miliar dolar, sedangkan Disney sekarang di angka 322. Kita lihat secara konsensus ya, sebagian besar memiliki performa yang melebihi konsensus kecuali satu di kuartal 1 ya, sekitar bulan Maret. Biasa kena itu waktu itu memang pas lagi merebaknya pandemi sehingga semua perusahaan juga turun semua. Jadi untuk yang ini mungkin suatu hal yang sangat wajar sekali. Tapi setelah itu dia kembali bisa melampaui prediksi dari para analis. Untuk rekomendasi sendiri sekarang di posisi strong buy atau sangat direkomendasikan untuk beli, karena kita bisa lihat memang Disney di saham yang sangat bagus tapi harganya sedang turun karena sedang terkena isu pandemi ini yang mengakibatkan Disney World dan Disneyland tutup. Padahal selain kedua lini bisnis itu, Disney masih memiliki Disney Plus yang justru sangat meningkat perkembangannya di tahun ini. Kita lihat sahamnya. Ini sengaja saya langsung bandingkan dengan rival terdekatnya, yaitu rival terdekat Disney tentu saja Netflix, Apple. Kenapa Apple? Karena Apple mempunyai Apple TV Plus yang tentu saja akan bersaing dengan Netflix dan Disney, dan Amazon juga punya Amazon Prime Video. Meskipun secara sekilas Amazon ini adalah perusahaan yang berbeda, tapi pada kenyataannya dia juga memiliki lini bisnis video streaming. Apple juga memiliki Apple TV Plus, Netflix tentu saja dia full perusahaan streaming, dan Walt Disney punya Disney Plus. Jadi intinya mereka adalah perusahaan yang bersaing dalam bisnis streaming video. Seperti apa valuasi mereka? Harga saham sekarang Disney diperdagangkan di harga 176 dolar per lembar sahamnya, Netflix 400 dolar, Apple di 121 dolar. Kenapa 121 dolar? Karena baru saja stock split. Jadi terkesan paling murah karena dia baru saja memecah sahamnya. Sedangkan Amazon 3.082 dolar per lembar saham. Nih consensus recommendation keempat-empatnya di posisi direkomendasikan untuk buy, karena memang kita sama-sama tahu bahwa keempat-empatnya ini memiliki prospek yang sangat cerah ke depannya. Jadi tentu saja rekomendasinya adalah buy. Tapi mana yang paling bagus valuasinya? Coba kita teliti lebih dalam.
Market capital Disney di 280 miliar, Netflix di 221, 11-12 nggak terlalu jauh, masih di angka 200-an, sedangkan Apple di angka 2 triliun dolar, sangat jauh sekali market capitalnya dibandingkan dengan Disney dan Netflix. Amazon di angka 1,5 triliun dolar. Jadi Amazon dan Apple ini secara valuasi sangat jumbo sekali. Nah, meskipun sebenarnya Netflix dan Walt Disney juga tidak kecil-kecil amat, cukup besar sebenarnya. Revenue-nya Disney di 65 miliar dolar, Netflix di 20 miliar dolar nih. Terlihat di sini ya, perbedaan antara Netflix dan Disney. Netflix 20 miliar dan Disney itu 65 miliar. Jadi pendapatannya Disney itu meskipun sekarang pandemi dan beberapa lini bisnisnya terdampak seperti Disneyland dan Disney World, tapi ternyata masih tetap membukukan pendapatan yang 3 kali lipat lebih banyak daripada Netflix. Kalau Apple dan Amazon tentu saja tidak bisa dibandingkan karena Apple memiliki bisnis yang lain seperti penjualan handphone yang tetap bagus, apalagi Amazon yang memiliki pasar online yang semakin berkibar di tengah pandemi seperti ini. Ini yang paling penting nih, price to sales. Ini untuk perusahaan teknologi bisa dipakai daripada berpegangan pada price to earning ratio. Kalau saya untuk perusahaan-perusahaan seperti ini, saya lebih mementingkan untuk memakai patokan price to sales. Kenapa? Karena biasanya kayak Amazon itu dia tidak fokus kepada laba karena dia fokusnya masih untuk mengembangkan perusahaan. Jadi mungkin labanya tidak akan banyak kalau dihitung secara price to earning ratio, tapi kita kalau dilihat dari price to sales baru terlihat. Kalau pendapatan Amazon itu sangat besar, tapi pendapatan yang besar itu diputar kembali untuk memajukan dan mengembangkan bisnisnya, jadi laba yang tercetak juga sangat sedikit karena semuanya duitnya diputar kembali. Ini kita lihat mana yang secara price to sales itu paling murah. Disney di 4,89, Netflix di 10,91, Apple di 7,52, dan Amazon di 5,51. Jadi yang paling murah secara price to sales ratio adalah Walt Disney. Kita lihat cashnya masih sama-sama banyak ya. Nah, ini yang paling penting. Kita coba untuk pendekatan kali ini, karena keempat-empatnya adalah perusahaan yang cukup mapan, kita bisa pakai pendekatan price to book value. Ada rekan yang meminta penjelasan lebih detail mengenai price to book value ini. Jadi apa sih price to book value? Intinya price to book value itu adalah salah satu cara untuk menilai valuasi sebuah perusahaan, apakah sudah cukup murah atau belum. Sedikit pembahasan lebih detail untuk tentang price to book value. Price to book value atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai rasio harga terhadap nilai buku atau bisa disingkat dengan PBV, adalah rasio valuasi investasi yang sering digunakan untuk investor untuk membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Rasio PBV ini menunjukkan berapa banyak pemegang saham yang membiayai aset bersih perusahaan. Nilai buku atau book value memberikan perkiraan nilai suatu perusahaan apabila diharuskan untuk dilikuidasi. Nilai buku ini adalah aset perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan atau balance sheet dan dihitung dengan cara mengurangkan kewajiban perusahaan dan aset-asetnya. Dengan kata lain, rasio price to book value ini dapat menunjukkan apa yang akan didapatkan oleh pemegang saham setelah perusahaan terjual semua dan hutang-hutangnya telah dilunasi. Rasio PBV yang rendah merupakan tanda yang baik bagi perusahaan. Misal gini, seandainya kita memiliki perusahaan, contohnya Disney seandainya kita jual semua dan harga jualnya itu udah dikurangi dengan hutang-hutangnya, terdapat satu angka bersih. Nah, itu namanya adalah nilai buku. Nilai buku itu kalau dibagi oleh semua jumlah lembar sahamnya ketemu namanya book value per share. Nah, jadi nilai buku perusahaan
setelah kalau seandainya dijual semua dan untuk harga penjualnya untuk melunasi semua utang-utangnya itu ketemu angka sekian, dan angka sekian itu adalah dan angka sekian itu dibagi lagi, angka sekian itu dibagi lagi dengan semua lembar saham yang sekarang beredar, maka ketemu angka book value per share. Ini sangat penting untuk menilai price to book value. Kita lihat book value per share-nya Walt Disney di angka $48, Netflix di $23, Apple di $3 karena jumlah saham Apple juga paling banyak, makanya angkanya paling kecil. Dan yang paling luar biasa, Amazon ternyata di $164 per lembar saham. Nah, ini valuasi ini cukup penting untuk menilai valuasi sebuah perusahaan, yaitu price to book value. Semakin kecil angka price to book value, artinya perusahaan itu semakin murah. Dan kalau satu berarti impas. Satu itu impas setara. Jadi harga sahamnya dengan harga nilai bukunya sama, itu ketemu angka 1. Tapi biasanya untuk perusahaan-perusahaan sekeren ini biasanya sangat jarang sekali yang sampai 1 atau lebih kecil dari 1. Biasanya kalau di Indonesia itu sekarang yang price to book value-nya kurang dari 1 biasanya sekarang kayak perusahaan tambang kayak Adaro Energi, atau mungkin sekarang kayak Global Mediacom, itu mungkin price to book value-nya kurang dari 1. Tapi meskipun seandainya price to book value-nya kurang dari 1, kita tidak langsung beranggapan itu murah. Jangan-jangan perusahaan itu bermasalah, makanya dinilai harganya itu rendah. Jadi price to book value bisa untuk menilai murahnya sebuah perusahaan, tapi masih banyak sudut lain untuk menilai sebuah perusahaan. Tapi untuk yang kali ini, karena keempat perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat bagus, makanya kita bisa menilai dari price to book value ini. Walt Disney PBV-nya di angka 3,62, itu sangat murah untuk perusahaan sebagus Disney. Dan Netflix ternyata dia masih price to book value-nya di angka 21,27. Itu wajar saja karena Netflix adalah perusahaan streaming video murni ya, yang secara fisik dia aset-aset fisiknya kurang. Kalau Disney dia punya kayak Disneyland dan Disney World yang dia punya lahan secara fisik, dia punya properti banyak, makanya dia mempunyai nilai buku yang lebih besar. Sedangkan Netflix nilai bukunya itu adalah nilai-nilai buku intelektual yang berupa franchise film, berupa semua film-film yang dibikin oleh Netflix. Dan itu juga sebenarnya tidak terlalu banyak, karena film yang benar-benar milik Netflix adalah film yang originalnya Netflix. Sedangkan film-film yang lain itu biasanya adalah kerjasama antara Netflix dengan pengembang film itu sendiri. Kalau Apple, dia price to book-nya di $31 tuh 31. Itu mahal sekali menurut saya. Meskipun Apple itu perusahaan yang sangat bagus, tapi kalau dilihat dari PBV itu terlalu mahal. Biar gimana pun terlalu mahal tetap. Amazon di angka 18 juga cukup mahal. Tapi Apple ini yang paling mahal. Jadi kalau dilihat dari price to book value, Walt Disney Company ini sangat murah sekali, karena bayangkan perusahaan sebagus Disney cuma dinilai price to book-nya cuma 3,6 kali. Sebagai pembanding, Astra sekarang mungkin di angka 2 atau 3. Kalau dipikir-pikir lebih bagus mana Astra International dengan Disney? Kalau saya pribadi tentu saya akan memilih Disney. Itulah perbandingan antara Disney, Netflix, Apple, dan Amazon kalau dinilai dari price to book value. Next, kalau ROE, return on equity, Walt Disney di 4%, Netflix di 31%, Apple di 75%, dan Amazon di 24%. Kenapa? Kalau dilihat dari sini, Disney paling kecil karena bisnisnya banyak yang terkena efek dari pandemi. Makanya otomatis untuk tahun ini return on equity-nya pasti berkurang. Sedangkan Netflix semakin berjaya dengan adanya pandemi corona ini. Apple juga masih sangat bisa bertahan karena ini bisnisnya yang sangat terdiferensiasi.
penjualan HP masih bagus, terus juga dia punya streaming platform yang masih bagus. Intinya tidak terdampak jelas, tapi tidak separah Disney. Amazon justru malah semakin berjaya dengan adanya pandemi karena semua orang berusaha untuk menjaga jarak, dan akhirnya untuk pembelian juga mereka untuk membeli lebih suka beli secara online, yang tentunya juga dari Amazon. Debt to equity ratio. Nah, ini juga salah satu varian yang paling varian untuk menilai valuasi perusahaan yang cukup penting ya. Selain yang di atas tadi, price to book value untuk menilai nilai buku perusahaan, ini yang sangat penting sekali adalah debt to equity ratio, yaitu rasio antara hutang dengan modal. Semakin kecil debt to equity ratio itu artinya perusahaan itu semakin sehat. Biasanya yang paling impas itu, kalau yang paling bagus itu kalau debt to equity ratio-nya di bawah 100% atau di bawah 1. Kita lihat yang di sini. Nah, ternyata Walt Disney itu sangat sehat rasio utangnya karena dia di angka 0,6. Sedangkan Netflix dia memiliki utang yang lebih besar daripada modalnya, sebanyak 1,5 kali. Apple juga surprisingly ternyata Apple juga memiliki utang yang cukup besar. Nih, Amazon ternyata sangat sehat sekali, dia utangnya juga sedikit. Sedikit tambahan catatan, kenapa Netflix utangnya banyak? Itu bukan tanpa sebab, karena Netflix sekarang sedang melakukan ekspansi yang sangat luar biasa, menambah jumlah film Netflix originalnya, sehingga otomatis dia akan melakukan pinjaman untuk membiayai produksi film-filmnya. Jadi ini memang sudah ada rencana. Untuk Netflix memang dia sengaja menambah utangnya karena dia ingin jumlah film yang ditayangkan di Netflix semakin bagus dan semakin banyak. Itu bagian dari rencana Netflix. Mungkin Apple juga sama, dia ingin mengembangkan lini bisnisnya dengan meningkatkan pelayanan-pelayanan yang lain, makanya dia juga nambah. Intinya hutang besar belum tentu nggak bagus ya. Hutang besar bisa saja bagus karena itu dalam rangka untuk ekspansi perusahaan. Tapi hutang yang kecil jelas juga pasti bagus secara kesehatan perusahaan. Tapi juga kalau kita lihat bisa dinilai bahwa perusahaan ini untuk ekspansi dia bisa jadi dia memiliki cash yang banyak untuk ekspansi, atau bisa jadi juga dia tidak sedang melakukan ekspansi secara besar-besaran. Kalau Disney sebenarnya dia masih, kalau saya lihat cash-nya cukup banyak, jadi dia mungkin ekspansinya menggunakan cash sendiri. Kalau Amazon dia ekspansinya menggunakan sistem subsidi silang, yaitu Amazon-nya sendiri untuk yang marketplace itu labanya sangat minim atau bahkan tidak mencetak laba, tapi kekurangan atau kerugian dari Amazon Marketplace ini disubsidi oleh Amazon Web Service. Jadi kayak semacam subsidi silang. Kalau marketplace-nya Amazon dia rugi, tapi ternyata di lini bisnis yang lain di Amazon Web Service ini sangat untung, dan keuntungan dari Amazon Web Service ini digunakan untuk mensubsidi Amazon Marketplace. Itulah kenapa Amazon sekarang survive dan semakin besar karena sistem subsidi silang seperti ini. Jadi inilah perhitungan valuasi dari Walt Disney. Kesimpulannya, rekomendasinya beli atau enggak? Kalau menurut saya jelas untuk keempat saham ini, Walt Disney, Netflix, Apple, dan Amazon, untuk jangka panjang bagus semua, beli semua, dan memang juga ternyata senada dengan rekomendasi konsensus yang keempat-empatnya adalah rekomendasi buy. Tapi kalau dinilai dari valuasi dari keempat perusahaan ini, dari valuasi ya, yang paling murah adalah Walt Disney dengan price to book value yang cuma 3,6 dibandingkan dengan yang lainnya, dan dengan debt to equity ratio yang masih lebih rendah dari yang lain, kecuali dari Amazon ini. Tapi bukan berarti yang lain juga tidak ya, karena secara mereka semua juga punya kelebihan masing-masing untuk diski dari kalau dilihat dari sudut yang lain. Tapi kalau dilihat dari sudut valuasi nilai perusahaan, Walt Disney adalah yang paling murah. Jadi untuk saya sendiri, saya sekarang sedang memiliki saham di Disney, Walt Disney, Netflix, sama Amazon. Saya sekarang tidak memiliki saham di Apple karena menurut saya yang pertama dia market kapitalnya udah sangat besar sekali,
2,1 triliun. Jadi untuk ekspansi ke depannya dan untuk pengembangan perusahaannya tentunya sudah tidak secepat Disney, Netflix, atau Amazon. Terus yang kedua, dia memiliki utang yang cukup banyak. Itu yang membuat saya berpikir 2 kali untuk membeli saham Apple. Oke, sekian saja analisis kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian saham Walt Disney itu masih cukup murah, atau menurut kalian justru sudah cukup mahal? Dan klik like, comment, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jika menurut kalian video ini tidak bermanfaat, dislike saja. Oke, sekian saja pembahasan kita kali ini mengenai Disney, dan sampai jumpa di video yang lainnya.